Besar dan dan video ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1029. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan kembali membongkar tuntas One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1029 kemarin. Dan buat yang belum tahu alur ceritanya seperti apa, ya biar sehati dengan saya lah di pembahasan video ini, anjay. Kalian bisa langsung nonton ke video review terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dari cover request terlebih dahulu. Yang di cover kali ini, kita melihat supernova yang lain, yaitu Jewelry Bonney. Cocok lah ya, karena di chapter ini juga adalah pertarungan antara supernova. Tapi yang menarik dari Bonney di sini adalah topinya. Ya, walaupun dia menggunakan topi yang menyerupai lawan makan binatangnya itu, tapi bukankah topi itu malah lebih membuatnya terlihat seperti Bartholomew Kuma? Apa mungkin ada hubungan nih antara Bonney dengan Kuma ini? Ya, ini sebenarnya pernah saya bahas di satu video khusus, mungkin kalian bisa cek saja jika penasaran. Dan akhirnya terkonfirmasi juga di sini yang dibahas di chapter lalu, kalau pedang dari Queen ini dan Sanji keduanya tidak ada yang menggunakan haki. Itu pun untuk menyerang atau bertahanlah, alias murni keduanya brute force doang. Tapi yang gila adalah Sanji dari satu serangan seorang komandan Yonkou yang bahkan itu bisa membunuh nyawanya cuma tergores biasa saja. Yang kita lihat juga lah di halaman lain ketika dia ditembak oleh pistol-pistol ke kepalanya itu tidak berefek apa-apa. Yang cuma bilang ouch sakit doang lah. Padahal di Whole Cake Island di arc tersebut dia juga tertembak di tangannya dan terlihat terluka. Jadi ini sebenarnya bukan masalah haki-hakian lah yang bisa nahan serangan pistol dari Krouchou Kaido. Karena dulu dia juga tertembak oleh pistol biasa dan terluka sampai berdarah seperti itu. Yang berarti tubuh Sanji benar-benar berubah total. Ini benar-benar literally total banget. Mulai dari fisiknya yang jelas lah ya, dia semakin kuat, bahkan diserang pedang malah pedangnya yang hancur. Lalu juga ditembak peluru malah nggak ngefek apa-apa. Yang berasanya cuma di pipinya jadi bengkok doang. Dan cara untuk memperbaikinya juga cuma ditarik aja lah. Ini sama seperti chapter lalu ketika tulang-tulangnya patah cuma ditarik-tarik doang. Walaupun dijelaskan oleh Queen terkait exoskeleton, kemampuan penyembuhan khusus, tapi sejujurnya saya masih belum menemukan hal yang masuk akal kenapa dia bisa berubah secara tiba-tiba, yang notabene dari Whole Cake Island ketika dia terluka dan sampai sekarang ini itu kurang dari waktunya 1 bulan loh. Ingat Luffy ketika dia datang ke Wano Kuni sampai perang Onigashima ini aja cuma berjarak 2 minggu saja. Itu pun dengan asumsi sudah berjalan beberapa hari ketika perjalanan ke Whole Cake Island dari Zou dan yang lain-lainnya sampai melawan Big Mom dan balik ke Wano Kuni lagi. Makanya tadi saya bilang saya mengambil asumsi itu butuh waktu 1 bulan. Jadi hanya dalam 1 bulan saja tubuh Sanji berubah sangat drastis sekali seperti yang saya bilang di sinilah. Makanya saya bilang tidak logis sekali. Yang akhirnya ditunjukkan juga oleh Oda melalui Chopper yang seorang dokter. Dia pun kebingungan kok Sanji bisa seperti itu, yang notabene untuk manusia normal itu hal yang sangat mustahil. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Sanji akan kehilangan emosinya? Oke, sejujurnya jika mengenai jawaban ini, jika kita lihat dari perspektif pembaca biasa, itu hal yang gak mungkin lah ya. Dia ini termasuk karakter utama serial One Piece, masa Oda membuat dia menjadi robot yang tidak berperasaan? Itu kayak kurang aja lah untuk karakter utama ini. Apalagi Sanji adalah orang yang notabene dengan jiwa penyayang yang sangat tinggi. Tapi ingat, kita tidak boleh melihat dari perspektif pembaca saja,
ya, karena semuanya akan sangat bias dan subjektif. Jadi jika kita lihat dari sisi karakter pun, Sanji ini adalah udah bentukannya yang berbeda dari saudara-saudaranya itu. Terutama ketiga saudara kembarnya Ichiji, Niji, dan Yonji yang lahir bersamaan lah dan yang terkena genetis juga akibat mutasi itu. Pertama, yang jelas dari kecil saja tubuh Sanji ini adalah tubuh manusia normal dibandingkan saudaranya itu. Sejujurnya alasan kenapa dia bisa normal pun itu sudah terjawab di manganya ketika ibu dari Sanji yang rela minum obat-obatan untuk menggagalkan modifikasi anak-anaknya itu. Dan cuma Sanji lah satu produk yang berhasil menjadi manusia biasa, ya setidaknya pada saat kecil itu. Lalu jika kita lihat lagi, alisnya pun untuk Sanji ini berbeda sendiri dibandingkan yang lainnya, alias berarah terbaliklah dengan keempat saudara yang lainnya, yang pastinya itu ada hal lain yang Oda buat kenapa membuat Sanji sangat berbeda. Yang lagi-lagi itu akan berhubungan dengan Sanji yang tidak akan menjadi monster tidak berperasaan seperti saudara yang lainnya. Dan lagi-lagi pembahasan mengenai Sanji yang ini sudah pernah saya bahas lah di video lain. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah, Sanji bingung apa yang membuatnya berubah seperti sekarang ini. Dia harus mencari tahu apa yang men-trigger tubuhnya menjadi seperti itu. Nah kalau menurut saya pasti ini ada hubungannya dengan yang namanya Red Sweet banget. Karena dari arc Roll Cake Island ke sekarang itu yang tadi saya bilang notabene cuma berjarak sebulan kurang lah. Dimana hal baru yang Sanji temukan selama sebulan itu hanyalah menggunakan Red Sweet saja. Dan dari kata-kata Sanji juga yang dia merasa aneh setelah menggunakan Red Sweet ini, itu akan menjawab trigger yang dia katakan sendiri. Dan muncullah pertanyaan yang ketiga. Jika Sanji kembali menggunakan Red Sweet-nya, apakah modifikasinya akan semakin sukses dengan dia kehilangan perasaannya atau ada hal lain? Nah ini nih yang menurut saya sangat menarik. Mungkin kalian bisa kasih pendapat kalian lah di kolom komentar. Dan sejujurnya mengenai power up mendadak dari Sanji ini yang sangat kuat lah, pastinya akan muncul pro dan kontra yang luar biasa. Karena tidak biasalah dengan hal-hal instan power up semacam ini untuk serial One Piece. Jadi kesannya kayak licik banget lah Sanji ini udah dapat upgrade yang instan kayak gini. Padahal sebelumnya udah dapat upgrade instan juga seperti Red Sweet. Sekarang tubuhnya juga iklan ke upgrade. Aduh. Lagi-lagi di sini kita pun melihat Kid benar-benar dalam kondisi yang buruk sekali. Mukanya sampai berdarah-darah seperti itu, padahal awal bertarung tidak sampai seperti itu. Yang benar berarti dari sini efek yang ditransfer melalui Kang Santet itu benar-benar tertransfer 100% tanpa adanya resistance sedikit pun. Ini lebih menyakitkan lah dari terkena secara langsung. Ya mungkin analoginya seperti ini. Jika Kid ditabok di kepalanya oleh musuh dengan damage 100, dia pasti bisa menahan impactnya menggunakan haki di kepalanya dan akhirnya mengurangi damage tersebut menjadi ya setengah atau kurang lah, tergantung kemampuan dari haki milik Kid ini. Anggap dia menerima serangannya cuma 50 doang. Tapi jika melalui santet ini, damage yang Hawkin terima di kepalanya akan tertransfer ke usernya itu sebanyak 100%. Jadi jika tadi damage-nya 100, yang tertransfer ke Kid ini ya 100 lah tanpa ada resisten dari haki atau hal yang lainnya. Analoginya udah kayak anak game banget ya. Serta dari bacot-bacot yang terjadi di duel ini juga ternyata emang bener nih. Hawkin itu sebenarnya termasuk tipe orang yang cukup baik lah jika dibandingkan si bangsat Apo itu. Dia ini orang yang sangat rasional dan memilih opsi yang menguntungkan dengan berada di bawah Kaido, walaupun sebenarnya dia tidak menginginkan di bawah Kaido ini. Makanya dia tidak bisa mengelak ketika mendengar perkataan dari Killer di sini. Ya sebenarnya dibilang rasional yang enggak juga sih, karena itu dari ramalan, tapi itu kan rasional menurut Hawkins. Jadi jika ada opsi 75% hidup jika dia harus bergabung dengan Kaido, atau 75% mati jika dia melawan Kaido, udah naluriah lah bagi kita juga manusia akan memilih opsi yang lebih menguntungkan kan. Yang sejujurnya percakapan kedua orang ini benar-benar percakapan yang tingkat tinggi yang menurut saya Oda ini sangat hebat dalam membuat suatu narasi. Percakapan untuk membuktikan mana yang akan sukses ke depannya. Makanya saya bilang di review juga ini benar-benar bacot-bacot Nomi, atau mungkin bacot no jutsu dari Naruto di-upgrade lah ke One Piece ini. Karena analogi di belakangnya benar-benar sangat mantap sekali. Lagi-lagi rasionalitas
aktivitas manusiawi yang tadi saya bilang itu ada hubungannya dengan dunia nyata. Contohlah, jika kalian punya opsi untuk hidup menjadi seorang karyawan perusahaan dengan kerja 9-5 lah setiap hari, tapi terjamin dengan gaji yang kita dapat tiap bulannya. Walaupun kalian tidak menyukai rutinitas tersebut, tapi disandingkan dengan membuka suatu usaha yang kemungkinan gagalnya jauh lebih besar lah, tidak pasti, tapi itu adalah hal yang berpotensi akan kalian sukai. Normalnya orang akan memilih opsi yang pertama walaupun dia tidak suka, tapi dia akan memilihnya karena jelaslah kita pasti cari aman. Sama seperti Hawkins di sini, dia yang memilih di bawah Kaido walaupun dia tidak suka karena lagi-lagi dia ini cari aman. Tapi biasanya orang-orang yang melawan arus seperti killer atau contohlah pebisnis yang tadi saya bilang, mereka akan menang besar ketika berhasil mengoverpass kemungkinan kecil yang tadi orang-orang lihat. Seperti kemungkinan 25% lah jika Hawkins ini akan hidup melawan Kaido. Bener lah. Kayaknya tiap video saya selalu ada motivasinya kayak gini ya. Wah, lama-lama malah bikin akun khusus motivasi doang nih. Yohoho. Nah, hal hebat lain juga yang terjadi di chapter ini adalah jika kita berada di posisi kedua seperti killer ini, kita dipaksa akan berpikir cepat untuk menyelesaikan masalah. Dan disinilah dia nekat spekulasi motong tangan kiri dari Hawkins seperti yang kita lihat juga ketika dia berkata, "It's all or nothing now." Gagal atau kita akan coba spekulasi hal ini. Yang ternyata bam, berhasil tangan Hawkins potong dan bahkan juga dia berhasil mengambil boneka santet dari Kid ini yang dari titik ini kita dapat bilang killer sukses. Dia berhasil against all odds melawan semua keganjilan yang ada ketika melawan Hawkins ini. Tapi yang menarik adalah Hawkins juga kok kesakitan ya ketika dipotong tangannya seperti itu. Harusnya bukan karena Kid tidak punya tangan makanya dia kesakitan kayak gitu. Soalnya di situ dia masih sempat ngomong bahwa damage-nya tetap akan tertransfer ke Kid ini. Berarti sepertinya ada batasan-batasan tertentu dari santet milik Hawkins ini. Contohnya ketika tubuh aslinya ikut berubah seperti ada yang dipotong atau apapun, dia tetap akan merasakan damage-nya walaupun user yang disantet pun akan merasakan hal yang sama. Ya, selamat datanglah untuk Hawkins ke tim nggak bisa cebok anjay. Dan akhirnya killer menang setelah Hawkins tidak lagi menyandra kaptennya. Nah, dari sini banyak juga yang bilang nih kalau Hawkins adalah supernova yang paling lemah karena kalah dari killer di sini. Waduh, sejujurnya saya tidak setuju dengan pernyataan itu sih. Yang dilawan Hawkins ini killer loh bos. Killer karakter yang bahkan Oda sepantarkan atau paralelkan dengan Babang Zoro. Ya walaupun Zoro lebih kuat lah karena menang melawan Kamazo kan, tapi level kemampuannya tetap yang teratas di antara para supernova ini. Karena toh akhirnya Oda sendiri membuat 5 orang itu saja yang berhadapan langsung dengan 2 orang Yonko, dimana 2 diantaranya adalah non-kapten, yaitu Killer dan juga Zoro. Untuk Zoro jelas lah ya, dia ini orang kepercayaan karakter utama serial One Piece yaitu Luffy. Lah Killer, dia ini cuma wakil kapten dari banyak laut lain juga yang bukan karakter utama. Makanya saya bilang Oda emang membuat paralel yang kuat di antara keduanya. Jadi menurut saya tidaklah aneh jika Killer ini sangat-sangat kuat sekali. Dia di sini terlihat terluka parah pun karena luka tarung melawan Yonko plus menerima serangan karena tidak bisa menyerang Hawkins saja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kartu dari Hawkins. Karena dengan kalahnya Hawkins di sini, yang berarti perannya sudah berakhir lah di arc Wano Kuni. Tapi menurut saya masih ada beberapa hal atau plot yang belum selesai terkait Hawkins ini. Pertama, terkait dia yang bilang dia punya kartu untuk meningkatkan kemampuan seseorang di luar batas limitnya. Yang dia katakan ketika bertarung melawan Luffy dan juga Zoro. Dan dari kartu terakhir yang dia ambil yaitu The Tower, kartu dengan perubahan besar yang mengubah penguasa lama. Jika dari kata-kata Hawkins di chapter ini juga, dia bilang Kaido dan Big Mom berkuasa dalam waktu yang cukup lama, yang berarti itu sudah saling tersurat sekali dengan isi kartu dari The Tower ini. Lalu arti lainnya adalah opening of a new path. Itu tentu saja anak-anak muda yang akan membuka batasan negeri Wano seperti ramalan Oden 20 tahun yang lalu. Akan ada banyak laut muda yang akan mengalahkan Kaido dalam waktu 20 tahun lagi. Semua hal yang Oda plotkan dari dulu terus bersinergi satu sama lain sampai dengan ke kartu-kartu tarot dari Hawkins ini. Nah, jika kita kembali ke awal mengenai kartu yang meningkatkan batasan kemampuan orang, menurut saya itu ada hubungannya dengan kartu The Tower ini, mengingat perannya dari Hawkins juga yang sudah habis. Contoh, Kid yang berkata dia tidak pernah merasa lebih baik, yang berarti dia mendapatkan semacam power up dalam tanda kutip lah di sana. Dan kata-kata itu juga dulu awalnya dia katakan ketika melawan Luffy dan juga Zoro.
pasti itu akan ada hubungannya dengan Luffy dan Zoro juga nih, yang menurut saya akan mendapatkan power up untuk mengalahkan Kaido dan juga King. Yang sejujurnya saya masih bingung sih gimana cara Luffy atau Zoro menang melawan musuhnya ini. Ya sebenarnya kalau ngomong Gear 5 banyak banget sih yang masih kontra dan gak suka dengan adanya hal semacam itu, karena gak logis lah atau yang lain-lain. Tapi misal nih, dengan adanya kartu dari Hawkins yang ningkatin kemampuan melewati batasannya seperti itu, kira-kira masih gak logis gak ya jika Luffy bakal ngeluarin Gear 5-nya? Lalu plot lain yang kedua menurut saya adalah tentang 1% hidup yang dia katakan. Kita belum tahu itu siapa, tapi kemungkinan besar orang itu adalah jika tidak Luffy, Kid, atau Torao. Untuk Luffy jelas lah ya, dia adalah orang utama yang memulai perang ini. Makanya Hawkins meramal untuk Luffy dahulu, karena ingatlah dia juga pernah meramal Luffy apakah dia akan mati setelah perang Marineford. Tapi angkanya tidak pernah menyentuh ke angka 0%. Makanya akhirnya Luffy masih hidup pada saat itu. Dan mungkin di sini lagi-lagi dia penasaran dan meramal Luffy dan keluarlah angka 1%. Atau yang kedua adalah Kid, yang menurut saya normal juga. Dulu mereka ini aliansi bersama, dan seperti yang tadi dijelaskan, Hawkins sebenarnya tidak ingin berada di bawah Kaido. Dan yang terakhir adalah Torao. Dia yang mengalahkan Hawkins di Wano Kuni lalu, jadi tidak aneh lah jika Hawkins ini mencoba meramal kemungkinan hidup dari Torao ini. Dimana dulu banyak yang bilang, gak mungkin lah bang, pasti yang diramal itu Kaido dengan kemungkinan hidup 1%. Wah, ini sih sudah paling tidak mungkin. Jika kemungkinan Kaido hidup 1%, ngapain Hawkins masih berada di pihak Kaido? Ya pasti dia pindahlah ke pihak yang menguntungkan. Nah jadi itulah untuk analisis di chapter kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.